Kita balik lagi di Generasi Matchin, masih dari kampus Universitas Dian Nusantara. Kita langsung nanya sama dari Komisi 11 dulu nih, ada Pak Kamru Samad di dalam Senayan. Obrolan-obrolannya apa Pak, khususnya di bidang ekonomi gitu dengan lumayan meresahkannya lah virus corona ini Pak? Terima kasih Mas Patang, Prof, dan para narasumber. Mahasiswa, tentu kita semua sudah tahu kondisi hari ini bahwa kita berpikir minggu lalu, bulan depan, tapi betul-betul keadaan sekarang sudah everyday kita mesti mendapatkan update khusus di bidang ekonomi. COVID-19 memang ada dua hal yang mendasar. Yang pertama, penanganan, pencegahan. Ini adalah satu sisi yang harus ditangani pemerintah supaya tidak kemudian menyebar ke seluruh sektor-sektor kehidupan kita. Itu kira-kira di leadersnya di bidang kesehatan. Kemudian dampak ekonomi yang tidak kalah pentingnya karena mempengaruhi fundamental ekonomi kita. Apa itu? Yang pertama adalah sektor real. Ini terpengaruh sekali. Kenapa terpengaruh? Karena kunjungan wisatawan mancanegara datang ke Indonesia itu terkoreksi per minggu ini. Apa artinya? Pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha rental, pengusaha souvenir, dan berbagai macam daun itu mengalami penurunan yang luar biasa akibat daripada para industri penerbangan mengurangi jadwal terbang airlines-nya mereka antar negara. Yang kedua, sumber utama COVID itu adalah Tiongkok. Kita tahu negara Tiongkok itu selalu berada di top 2 dari semua sektor ekonomi kita. Pertama, PMA. Dia berada di 2 besar penanaman modal asing kita setelah Singapura di Indonesia. Kita bisa bayangkan. Kemudian wisatawan, dia adalah negara terbesar kedua setelah juga Singapura. Lalu kemudian di ekspor impor kita, dia negara terbesar pertama. Apa artinya? Kalau kemudian itu yang terdampak, maka mau tidak mau ekonomi kita juga akan terdampak. Minggu lalu, 2 hari yang lalu, kemarin kita lihat penurunan arus manusia yang masuk di Batam. Kita lihat arus barang yang masuk di Batam karena seluruh barang dari luar negeri yang sifatnya e-commerce dan seterusnya itu sudah harus transit di Batam sebelum kemudian didistribusi ke seluruh Nusantara. Itu drop sampai di atas, terkoreksi di atas 70%. Artinya apa? Ini melahirkan pengangguran baru. Pemerintah, apa yang sudah dilakukan pemerintah? Pertama, OJK telah melakukan relaksasi, 2 kebijakan relaksasi untuk dunia perbankan supaya para debitur bisa memiliki waktu yang panjang memutar kredit yang sudah diambil. Kemudian 2 malam yang lalu, hari Senin tepatnya, mengeluarkan kebijakan untuk bursa saham. Penerbit emiten itu boleh buyback tanpa melalui RUPS untuk kemudian menjaga stabilitas bursa. Kenapa demikian? Karena ini adalah sesuatu yang unpredictable terjadi. 2 hari yang lalu harga minyak dunia tinggal 30 US dollar per barrel. Artinya apa? Ini adalah situasi yang bukan hanya krisis karena COVID, tetapi ada resesi ekonomi. Kalau resesi itu adalah sesuatu yang belum bisa kita prediksi dampak dan sampai kapan. Karena itu menurut saya perlu ada langkah nyata pemerintah berupa membentuk tim task force untuk menangani hal ini. Kalau ini bisa dibentuk dan ditangani, maka fokus kita selain penanganan, pencegahan, penyebaran juga adalah bagaimana mengatasi munculnya pengangguran baru di bidang ekonomi dan kemudian berdampak kehidupan sosial kita. Begitu Mas Patang. Halo Indonesia, terima kasih telah menonton video ini. Yuk subscribe channel ini. Ikuti juga sosial media saya yang lain. Terima kasih.